Ini tentang kisah seorang perempuan dari Majapahit. Namanya Nyi Danawati atau juga dikenal sebagai Nyi Ageng Siti Sabirah. Ia melakukan perjalanan karena menghindari konflik di tempat asalnya. Hingga tiba di daerah ini, pesisir utara Jawa yang kini masuk dalam wilayah Pati. Aku Anissa Hertami. Kecintaanku pada batik yang membawaku menelusuri tapak perjalanan Nyi Danawati atau Siti Sabirah di tempat ini. Di mana ia mewariskan seni membatik yang kemudian hari menjadi kebanggaan masyarakat Pati. Menyusuri kota Pati, aku merasakan rasa yang berbeda dari kota-kota yang pernah kusinggahi. Mungkin karena Pati adalah kota tua yang terawat rapi hingga kini. Ini seperti halnya batik, warisan budaya nenek moyang yang masih terpelihara di wilayah Nusantara. Dari Pati, aku menuju desa Bakaran Wetan di Kecamatan Juwana untuk menemui Mbah Bukhori, sesepuh desa sekaligus pakar batik Bakaran, untuk menggali cerita tentang Nyi Danawati dan juga batik Bakaran. Oke. Yang nama aslinya namanya kan Nyi Danawati. Ya singkat kata saja dari Majapahit setelah sampai di daerah sini. Setelah itu beliau bersabda, besok rame-rame ning zaman kalau jadi desa atau kota namanya Juwono, karena pohon druju sing ono. Di Bakaran Wetan terdapat pepundan Nyi Danawati atau Nyi Ageng Siti Sabirah karena ia dianggap sebagai pendiri desa ini. Nyi Danawati membuka desa ini setelah berbagi lahan dengan saudara-saudaranya melalui cara membakar ranting, di mana abunya dianggap sebagai pembatas lahan. Di desa ini pula Nyi Danawati melanjutkan kebiasaan membatik seperti semasa ia di Majapahit. Karena hasil bakaran tadi, bakaran ranting-ranting dinamakan desa Bakaran karena terlalu luas, dibagi dua, diberikan adiknya sama beliau sendiri. Yang beliau sendiri bermukim di Bakaran Wetan sini, yang adiknya di Bakaran Kulon. Konon cerita yang saya itu waktu beliau masih di Majapahit itu sebagai penggawa kerajaan yang menguasai gedung pusaka dan pengadaan sandang waktu itu. Nah, waktu itu sandang pun itu kan dibuat dari batik waktu itu. Nah, setelah bermukim di sini dikembangkanlah untuk memberi pelajaran membatik. Kalau batik Bakaran itu memang khasnya itu remekan. Remekan seperti tadi ada di gambar. Jadi yang masih ada malam lembaran lalu diremuk, lalu itu nanti kemasukan soga. Ini ya dimasuk diremuk gitu, Mbak. Oh iya, ya dipecah ya. Dipecah Ya, ini. Nanti disoga. Kalau diremek kayak gini langsung dalam sehari jadi ya? Jadi Mbak 1 jam. Menurut Mbah Bukhori, motif asli batik Bakaran mengandung makna dan petuah bijak. Kalau seperti tadi ada motif bergat ireng. Nah, bergat itu pohon besar, hitam itu suasana gelap. Jadi fisiologi manusia, walaupun kekayaan berapapun, kalau sudah meninggal ya dalam kegelapan seperti itu. Makanya kata mbah saya dulu, ndiko iku dinggo wong tajiah ngono iku. Nek ora tajiah ora dinggo. Kediri itu orang harus
setiti atau hemat. Karena kalau karungnya itu robek, kedelainya itu tumpah seperti itu. Itu ya dibuat batik dulu. Jadi kedelai kecer. Tidak hanya di Bakaran Wetan, di Bakaran Kulon, membatik juga menjadi kebiasaan warganya, termasuk seorang anak muda bernama Andreas Agus Wibawa. Agus melanjutkan usaha batik yang dibangun orang tuanya. Untuk tetap bertahan, Agus membuat berbagai inovasi yang tujuannya agar batik Bakaran lebih diterima oleh generasi masa kini dan tersebar lebih luas. Untuk strateginya kita, bagaimana kita bisa bertahan hingga sekarang adalah inovasi. Bagaimana kita menginovasi sebuah motif menjadi motif-motif baru, inovasi-inovasi baru itu sangat penting sekali dalam hal warna. Kalau dalam hal warna itu, kalau batik-batik, kita mengenal batik-batik dulu itu kan hanya batik-batik klasikan ya, warnanya hitam, coklat, putih. Nah, dengan adanya sentuhan inovasi, kita membuat batik dengan warna-warna yang lebih ngejreng, lebih indah. Jadi sesuai dengan kebutuhan pasar. Dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, budaya batik tulis Bakaran tetap terjaga hingga kini, tentu dengan melewati berbagai pergulatan hidup yang tidak sederhana. Dibutuhkan ketekunan, ketelitian, dan kesabaran untuk tetap merawatnya. Ya, batik memang bukan hanya sekedar keterampilan, tetapi juga wujud olah rasa manusia sebagai akibat dari interaksi dengan alam dan lingkungannya. Pergulatan manusia dengan alam inilah yang kemudian melahirkan budaya. Seperti itulah yang terjadi dengan budaya batik tulis Bakaran. Terus bertahan hidup karena teruji ditempa oleh zaman. Nah, kita mau tidak mau, kita harus mengikuti perkembangan zaman. Sehingga kita membuka marketplace, jual di medsos, seperti itu. Dulu saya sekitar 2011 sampai 2013-14an lah, saya masih memasarkan batik itu door to door. Tapi karena perkembangan zaman lambat laun, di offline itu agak berkurang. Melihat kondisi hari ini, mungkin di sana Nyi Danawati atau Nyi Ageng Siti Sabirah kini tersenyum. Karya batik yang ia bawa dari tempat asalnya di Majapahit masih tetap diteruskan oleh anak cucunya, baik di Bakaran Wetan maupun di Bakaran Kulon Juwana Pati. Usaha untuk tetap merawat batik Bakaran oleh masyarakat tentu tidak bisa dibiarkan berjalan sendirian. Para pengampu kebijakan sudah semestinya turut bergandeng tangan, cancot taliwondo, bersama merawat batik Bakaran. Karena sekarang itu batik tulis semakin berkembang, jadi juga banyak para pengrajin, para pembatik baru, termasuk generasi-generasi muda yang mulai memproduksi batik tulis Bakaran sendiri. Kami memang melakukan beberapa upaya. Contohnya, karena batik tulis Bakaran ini memang menjadi salah satu ikon Desa Bakaran Wetan, kami setiap hari batik nasional tanggal 2 Oktober itu kami mengadakan festival batik Bakaran. Dan itu sudah berjalan setiap tahun mulai 2020 sampai sekarang 2022, dan semoga ke depan semakin
semakin berkembang lagi, semakin inovasi kreatif lagi. Dan alhamdulillah tahun 2021 batik Embakaran ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya tak benda yang ada di Kabupaten Pati. Batik Embakaran merupakan salah satu kostum atau seragam yang digunakan oleh ASN Kabupaten Pati. Ini adalah bukti kepedulian masyarakat, kepedulian pemerintah Kabupaten Pati dalam rangka mengembangkan atau melestarikan budaya batik yang ada di Embakaran, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati ini. Waktu terus bergerak. Begitupun juga dengan dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Namun hingga hari ini batik Bakaran tetap tak lekang ditelan zaman. Ia terus hidup dan menghidupi masyarakat Bakaran Wetan dan Bakaran Kulon. Alam pesisir utara Jawa yang keras telah menempa perjalanan batik warisan Nyi Danowati atau Nyi Ageng Siti Sabirah ini. Motif parang rusak batik remekan khas Bakaran ini seolah berkata, di antara hitam putih kehidupan, konsistensi menjaga nilai-nilai kebajikan hidup harus tetap terpelihara demi terjaganya keseimbangan hidup itu sendiri.